Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, salam pencinta bola ya teman-teman supporter dan para pencinta bola. Kembali lagi bersama saya supporter Jusriyadi di channel Komentar Supporter Bola 62. Ya teman-teman supporter dan para pencinta bola, kita tahu hasil laga kemarin sore di grup F antara Indonesia melawan timnas Irak di laga kualifikasi Piala Dunia. Indonesia secara mengejutkan takluk di tangan timnas Irak di kandang kita sendiri di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Di laga kemarin itu memang di babak pertama Indonesia cukup mendominasi, di banyak peluang-peluang terbuang sia-sia dan Indonesia mendominasi pertandingan di babak pertama, dan di babak kedua Indonesia sepertinya kesulitan menghadapi timnas Irak, dan itu terjadi setelah timnas Irak mengubah strategi dan melakukan high press ya, press tinggi, sehingga timnas Indonesia kesulitan untuk menguasai bola seperti apa yang dilakukan di babak pertama. Dan teman-teman supporter dan para pencinta bola, kekalahan timnas Indonesia ini membuat grup F ini persaingannya ketat untuk lolos ke putaran ketiga, di mana perebutan tempat kedua karena Vietnam juga yang bertanding di Hanoi kemarin malam. Setelah Indonesia bertanding di malam hari, Vietnam bertanding melawan Filipina di Hanoi, dan Vietnam secara mengejutkan, secara dramatis di menit-menit terakhir berhasil menumbangkan Filipina, dan jarak poin di klasemen sementara ini berjarak Indonesia 7 sementara Vietnam 6, dan ini artinya penentuan siapa yang lolos ke putaran ketiga ini ditentukan di laga terakhir ya. Kalau Filipina dipastikan akan out ya, tidak bisa mengejar lagi, namun antara Vietnam dan Indonesia untuk berebut tempat di posisi kedua klasemen masih terbuka lebar, di mana di pertandingan terakhir nanti timnas Vietnam akan berhadapan dengan timnas Irak di Basra, yaitu di kandang Irak. Kemudian Indonesia akan berhadapan dengan Filipina di kandang kita sendiri. Namun ketika melihat klasemen ini memang Indonesia masih diuntungkan karena perbedaan 1 poin. Namun ada beberapa hitung-hitungan yang perlu diperhatikan oleh timnas kita ya, timnas Indonesia, jika ingin merebut tiket ke putaran ketiga. Karena situasinya memang dari segi klasemen Indonesia masih diunggulkan, namun dengan posisi berjarak 1 poin ini tentunya hanya satu ya, hitung-hitungannya Indonesia harus menang di laga terakhir. Tidak boleh mengharapkan timnas Vietnam kalah di laga melawan Irak. Karena kenapa teman-teman supporter dan para pencinta bola, di mana Indonesia ini ya, kalau kita melihat ketika Indonesia berhadapan dengan Filipina ya, tentunya Indonesia harus menang. Jika Indonesia kalah ya, ini hitung-hitungannya teman-teman, jika Indonesia menang sudah pasti lolos karena mengumpulkan 10 poin. Dan meskipun Vietnam menang, ini tentunya tidak bisa mengejar. Vietnam hanya mampu meraih 9 poin ya. Namun jika Indonesia kalah di laga pamungkas, misalkan Indonesia kalah di laga terakhir melawan Filipina, tentunya ceritanya lain. Karena kenapa? Jika Indonesia kalah di laga terakhir ini melawan Filipina misalkan, sementara Vietnam berhasil memenangkan pertandingan melawan timnas Irak, maka dipastikan Vietnam lah yang akan lolos ke babak berikutnya. Karena kalau Indonesia kalah berarti Indonesia tetap 7 poin, sementara Vietnam jika menang berarti Vietnam mengumpulkan 9 poin sementara Indonesia 7 poin. Namun mungkin ada teman-teman yang bertanya, jika pertandingannya bermain imbang ya, hasilnya Filipina imbang melawan Filipina, ya tentunya ceritanya lain. Ada kedua kemungkinan yang bisa terjadi di sini ya. Ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi ya, jika Indonesia imbang melawan Filipina, kemudian timnas Vietnam menang melawan Irak. Itu artinya kita hanya mengumpulkan 8 poin sementara Vietnam mengumpulkan 9 poin
ya. Jika hitungannya, jika Indonesia bermain imbang sementara Vietnam juga bermain imbang, itu artinya Indonesia yang lolos. Tapi ketika ya Indonesia bermain, Vietnam bermain imbang sementara Indonesia kalah ya di laga terakhir, misalkan kalah melawan Irak, maka ceritanya akan berbeda. Ini artinya dari klasemen hitungan poin, kalau Indonesia kalah sementara Vietnam bermain imbang dengan timnas Irak, berarti Indonesia tetap mengoleksi 7 poin ya. Sementara Vietnam dari hasil imbang yang didapat melawan Irak misalkan, maka Indonesia sama-sama 7 poin. Lalu siapa yang akan lolos, teman-teman? Jika skenarionya ini seperti ini, siapa kira-kira yang akan meloloskan diri ke babak berikutnya? Ya, tentunya kalau kita melihat ya Indonesia 7 poin, Vietnam 7 poin, ada yang mengatakan itu artinya Indonesia akan lolos. Ya, Indonesia akan lolos karena head to head kita waktu berhadapan dengan Vietnam di Gelora Bung Karno menang 1-0, sementara berhadapan di Hanoi kita menang 3-0. Namun juga ada ya beberapa media yang mengatakan bahwasanya hitungannya tidak seperti ini. Hitungannya jika poinnya sama, jika poin di klasemen sama, maka yang dihitung terlebih dahulu adalah selisih gol ya, selisih gol, baru kemudian poin atau head to head ya. Jadi seperti itu. Ada dua pandangan yang saya dengar di beberapa media. Ada yang mengatakan bahwasanya hitungan head to head duluan, dan ada juga yang mengatakan yang didahulukan adalah selisih gol. Namun mungkin teman-teman supporter dan para pencinta bola punya sudut pandang yang berbeda, punya referensi yang berbeda. Silahkan di komen di kolom komentar ya. Jadi itu hitung-hitungannya jika Indonesia menang, kalah, dan jika Indonesia Vietnam seri di laga ini. Namun kalau misalkan ya hitungan terakhir, misalkan timnas Vietnam kalah di laga terakhir dan Indonesia juga kalah, itu artinya Indonesia tetap lolos di babak berikutnya ya, di putaran ketiga. Namun perlu diperhatikan, kita tidak boleh berharap kepada timnas Irak yang namanya sepak bola ya. Kita sepak bola itu 1 menit saja, waktu itu sangat berharga teman-teman supporter dan para pencinta bola. 1 menit saja bisa mengubah keadaan. Ini sering terjadi dalam sepak bola dunia, baik itu di Liga Champions, di Liga Eropa dan Piala Dunia. Dan 1 menit, makanya saya katakan ini timnas Indonesia tidak boleh berharap kepada timnas Irak, karena kita tahu timnas Irak ini sangat perkasa ya. Di grup F ini 5 pertandingan semuanya disapu bersih, di mana timnas Irak ini mengoleksi 15 poin. Dan kemarin di pertandingan kemarin sebenarnya tidak berpengaruh kepada timnas Irak, namun saya lihat pelatihnya, bahkan sebagian besar pemainnya yang diturunkan itu adalah pemain-pemain starting 11 ya, atau line up terbaik dari timnas Irak. Ini artinya Irak tidak main-main di grup ini, meskipun mereka sudah memastikan lolos, tapi mereka tidak mengundurkan niatnya untuk memenangkan pertandingan. Namun di sisi lain timnas Indonesia tidak boleh berharap, meskipun timnas Irak nantinya bermain di kandang sendiri menjamu Vietnam, namun timnas Indonesia tidak boleh mengharapkan itu, karena dalam sepak bola seperti yang saya katakan tadi, dalam sepak bola itu segala kemungkinan bisa terjadi. Contohnya ya, kemarin kalau teman-teman supporter dan para pencinta bola menonton pertandingan antara Vietnam melawan Filipina kemarin di kualifikasi Piala Dunia ya di Hanoi ya, saya sempat juga menonton pertandingannya. Banyak yang memprediksi bahwasanya hasil ini akan bermain imbang 2-2 ya, karena di menit ke-60 timnas ke-60-an ya, timnas Filipina berhasil mencetak gol. Kemudian tiba-tiba hanya berselang 4 menit ya,
Vietnam berhasil membalas, ya, menyamakan kedudukan. Dan setelah di menit ke-80-an, timnas Vietnam lagi-lagi menciptakan gol untuk mengubah skor menjadi 2-1. Namun di menit-menit akhir ke-90, ya 89 kalau tidak salah, timnas Filipina berhasil menyamakan kedudukan. Dan rasa gembira saya juga yang menonton selaku supporter Indonesia, ya, menonton pertandingan, saya berharap sudah Indonesia tanpa harus bersusah payah menghadapi Filipina di laga terakhir, karena waktunya sangat mepet untuk timnas Vietnam untuk membalikkan keadaan. Namun nyatanya setelah wasit dan beberapa asisten wasit, ya, memberi tambahan waktu 7 menit dan situasinya berubah, teman-teman supporter dan para pencinta bola. Kalau teman-teman menonton pertandingannya di menit ke-95, karena tambahan waktunya 7 menit, ya, menit ke-95 atau 5 menit tambahan waktu itu, timnas Vietnam secara mengejutkan berhasil memanfaatkan peluang dan membalikkan keadaan. Makanya saya katakan timnas Indonesia tidak boleh terlalu berharap kepada timnas Irak, karena bola ini bundar dan bisa saja terjadi hal-hal yang di luar dugaan seperti yang terjadi dengan timnas Vietnam. Mungkin teman-teman supporter pernah menonton juga Liga Champions, di mana Real Madrid, ya, yang sudah tertinggal dan banyak yang memprediksi Real Madrid tidak akan berhasil meraih Liga Champions pada saat itu ketika berhadapan dengan Atletico Madrid. Mungkin teman-teman supporter masih ingat pertandingan final itu, ya, Real Madrid tertinggal di menit-menit terakhir, tapi waktu yang begitu sedikit, 1-2 menit, berhasil dimanfaatkan oleh Real Madrid dan berhasil mengembalikan keadaan lewat adu penalti. Dan inilah yang terjadi dalam dunia sepak bola. Makanya saya katakan teman-teman, di laga terakhir nanti, mau tidak mau Indonesia harus menang tanpa harus memikirkan laga dengan Vietnam. Dan kita berharap juga Sintayong maupun para panitia tidak mengundur waktu atau jadwal pertandingan seperti yang dilakukan di laga melawan Irak, yang notabene-nya dilangsungkan di malam hari namun diundur menjadi sore hari, sehingga, ya, tim lain, ya, lawan kita atau pesaing kita di grup lain bisa memantau pertandingan ini. Dan inilah yang memicu semangat Vietnam untuk bangkit setelah melihat Indonesia kalah, ya. Jika kita berharap pertandingannya nanti di laga terakhir dilangsungkan bersamaan, sehingga, ya, tidak mempengaruhi motivasi dari Vietnam maupun timnas Indonesia. Dan kita berharap kita memenangkan pertandingan ini, dan kita juga berharap timnas Indonesia tidak perlu berharap ke timnas Irak untuk mengalahkan Vietnam. Cukup kita mengalahkan Filipina selesai tanpa harus melihat pertandingan dari timnas Irak melawan Vietnam. Saya pikir itu teman-teman hitung-hitungan jika Indonesia ingin lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia di zona Asia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, salam pencinta bola, dan salam supporter bola.